Inilah kisah tragedi Malari, sebuah gerakan idealisme yang berubah menjadi malapetaka nasional. Awal dekade 1970-an Indonesia berdiri di bawah bayang-bayang kekuasaan Orde Baru. Soeharto, yang baru 6 tahun memimpin, menjanjikan stabilitas dan pembangunan. Tapi di balik janji itu, kesenjangan makin lebar. Perusahaan asing, terutama dari Jepang, membanjiri pasar Indonesia. Barang impor menekan industri lokal, sementara pejabat dan pengusaha kroni mulai menumpuk kekayaan. Di tengah kegelisahan itu, suara mahasiswa bangkit. Mereka menuntut berantas korupsi, hentikan ketimpangan, dan tolak ketergantungan pada asing. 14 Januari tahun 1974, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka tiba di Jakarta dalam kunjungan kenegaraan. Mahasiswa menilai kunjungan ini sebagai simbol penjajahan ekonomi Jepang. 15 Januari tahun 1974, pagi hari, di bawah pimpinan tokoh seperti Harriman Siregar dari Universitas Indonesia, mahasiswa dari UI, Trisakti, hingga ITB turun ke jalan. Ribuan orang bergerak menuju bundaran HI, Gambir, dan Senayan. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Ganyang neokolonialisme Jepang." Tapi siang hari situasi berubah cepat. Masa non-mahasiswa, provokator, preman, dan warga yang tersulut emosi mulai bergabung. Aksi idealisme berubah menjadi kerusuhan massal. Mobil-mobil buatan Jepang dibakar, gedung-gedung pertokoan dijarah. Api menjalar di kawasan Senen, Glodok, hingga Harmoni. Dalam waktu 24 jam, ibu kota lumpuh total. Tentara dikerahkan. Pasukan Kostrad dan Kopkamtib menyebar di seluruh penjuru kota. Tembakan peringatan terdengar. Saat malam turun, Jakarta berubah menjadi lautan api. Data resmi mencatat 11 orang tewas, 17 luka berat, 775 orang ditangkap, dan 144 kendaraan dibakar. 160 bangunan hancur, sebagian besar milik warga keturunan Tionghoa. Namun banyak saksi meyakini, korban sebenarnya jauh lebih banyak dari yang diumumkan. Setelah situasi terkendali, pemerintah bertindak cepat. Presiden Soeharto dalam pidatonya menuduh unsur subversif menunggangi mahasiswa. Tapi ia juga mencurigai tangan di dalam pemerintahan sendiri. Jenderal Sumitro, Pangkop Kamtib saat itu, dianggap gagal mengendalikan situasi. Ia akhirnya mengundurkan diri, membuka jalan bagi Soeharto untuk memperkuat kekuasaannya lebih dalam lagi. Harriman Siregar dan puluhan aktivis mahasiswa ditangkap dan dipenjara. Kampus diawasi ketat. Gerakan mahasiswa dibungkam selama bertahun-tahun. Tragedi Malari menjadi titik balik dari semangat reformasi menuju era ketakutan. Malari malapetaka 15 Januari. Sebuah hari ketika idealisme dibalas dengan kekerasan. Ketika suara keadilan dibungkam oleh peluru. Tapi di balik rusuh itu, ada mahasiswa yang hanya ingin melihat negaranya jujur. Ada rakyat yang lelah dengan kesenjangan. Ini bukan sekadar catatan sejarah. Ini peringatan bahwa bangsa yang menolak belajar dari masa lalunya akan terus berjalan di atas bara yang sama.